Selamat pagi para guys di sana, youtubers di sana, ya teman-teman semua di sana ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dalam channel saya Jar TV ya. Pagi ini saya ingin lakukan challenge ya. Kalian kalau berani ikuti challenge saya ya silahkan, kalau enggak ya ayam ya kan, ayam. Oke, challenge saya hari ini, saya cerita hidupku judulnya ya kan. Cerita hidupku nih, dari aku telur hingga jadi elang ya, itu harus diceritai, harus tahu orang semua ya. Terkadang orang takut untuk menceritakan kehidupannya ya kan, gimana dia hidup dari awal sampai dia sukses ya. Bagi orang-orang yang sukses tuh kita butuh motivasinya ya, semangatnya gimana dia bisa sukses sampai dengan sekarang ya. Jadi mungkin cerita hidupku ya, akan saya ceritai dari awal masa saya kecil hingga sampai saya dengan sekarang ya, akan saya ceritakan. Dan mungkin akan jadi ya, semoga bisa jadi inspirasi buat kalian semua ya. Jadi sebelum itu subscribe dulu ya kan, subscribe dulu channelku ini, subscribe, like and comment ya. Aku butuh dukungan kalian lah untuk tetap lanjut membuat video-video YouTube menarik lainnya. Aku banyak ide-ide ini akan kutuangkan ke video-videoku, akan ku kirim ke YouTube, dan banyak juga video-video yang akan menginspirasi kalian, ilmu ya, semualah. Nanti akan ada travel, semua saya akan kasihkan ke kalian ya, dan mungkin agar kalian terhibur untuk melihat video-videoku ya. Maaf nih, aku buat video selalu pakai masker, aku orang yang pemalu tapi nggak malu-maluin ya kan. Intinya aku nggak ganteng-ganteng kali lah, biasa aja ya, jelek. Oke, aku akan memperkenalkan diri dulu ya. Dimulai dari namaku Hairizar ya. Namaku Hairizar. Aku lahir di Aceh ya, di Aceh tuh, di daerah Langsa di Kota Binjai ya. Aku tapi bukan, orang tua aku, mamaku Aceh, bapakku Batak, aku marga Sibuan ya, tapi aku nggak ada marga sampai dengan sekarang ya. Aku lahir di Aceh di tanggal 29 September. Aku lahir di tanggal 29 September 1990 ya. Udah tua lah aku, anak 90-an ya kan, tapi tetap eksis lah di video ya kan. Dimulai dari aku masih kecil tuh, aku di Aceh dari umur sampai 5 tahun aja sih, dari lahir sampai 5 tahun di situ ya. Itu menurut cerita orang tua aku ya. Untuk foto-fotonya masih kecil sih, aku dulu nggak ada kamera ya kan, bingung juga, kameranya abal-abal. kamera ya, tau lah kalian kamera gitu. Tapi ada foto bayiku, nanti saya tunjukkan juga sih ya. Setelah 5 tahun di Aceh, aku pindah ke Medan ya. Di daerah Jalan Pancing gitu ya. Aku di situ dibesarkan ya. Aku sudah ada adikku, kami sama adikku hanya selisih 1 tahun tuh. Oh iya, satu lagi, aku 6 bersaudara, aku anak pertama ya, makanya tulang punggungku berat ya, kerja keras tetap semangat ya. Aku anak pertama dari 6 bersaudara ya. Aku sudah punya adik tuh dari umur 2 tahun 3 tahun sudah ada adikku yang wanita, cewek ya. Lalu setelah itu berangkat aku ke Medan ya, sama orang tua semua, pindah ke Medan untuk bekerja di Medan ya. Aku masih belum sekolah, masih umur 5 tahunan aku belum sekolah. Di umur 6 tahun baru aku sekolah ya. Di masa-masa sebelum sekolah itu ada pengalaman lucu aku ya, ingin ceritakan ke kalian. Di umur itu aku bermain sama teman-teman ya kan. Di rumahku tuh kan ada kayak kayu-kayu yang tahun itu kan, tahun yang sering buat sarang di dalam rumah tuh, di tembok-tembok itu, sarang di dalam rumah itu buat tembok. Aku penasaran tuh,
namanya masih kecil kemarin jadi pengen tahu, aku keinginan tahu kuat gitu, ingin tahu ya. Jadi aku ketok-ketok tuh sarangnya, wah, sampai bingung ya, kok nggak keluar nih, saya lihat ya kan, saya ketok lagi, nggak nyangka tiba-tiba tahunnya keluar, langsung mataku diintip di sini, langsung bengkak itu. Wah, ternyata kentupan tahun itu sakit bener ya, sampai demam aku diintip tahun itu. Wah, tapi aku anak pertama lah, anak pertama ini paling sayang kan sama orang tua. Wah, dimanja lah, mau apa, mau ini mau itu ya, diminta dikasih. Nah itu kejadian kedua lagi sama om aku nih, naik sepeda tuh kan, naik sepeda jalan-jalan, kami naik sepeda, tiba-tiba sepeda jatuh. Wah, aku pun jatuh, tanganku sebelah kiri kilir dulu, wah sampai nggak bisa digerakkan. Wah, diurut, nggak tahu ya, katanya situ kilir kayak serasa patah gitu, nggak bisa digerakkan. Nah, ya itu, aku ada aja hal-hal aneh yang terjadi sama badanku, tapi badanku masih kuat ya. Malah cerita orang tua aku dulu, aku masih kecil aku dulu pernah kena step. Di situ pernah aku mengalami step masa kecil dulu tuh, sampai bingung orang tuaku, bingung, stres lah ya mikirinnya. Kena step, anak kecil kena step kan bahaya tuh kan, itu kan masih bayi, orang tuaku kebingungan sekali ya. Dulu di Aceh kan masih zaman-zamannya gam tuh ya, aku ya sering ribut kan, jadi dia bingung lah untuk berobat dulu ya, dia dibawa ke tempat-tempat orang-orang yang bisa ngobatin lah ya. Tipes ya, alhamdulillah sampai sekarang aku sembuh sehat ya. Dan memang dulu sempat namaku bukan Hairizar, dulu namaku ya nama orang Aceh lah, Agam namanya dulu ya. Tapi karena sering sakit-sakit dulu, aku sering sakit-sakit, diganti namaku Hairizar ya. Aku juga belum tahu, tanya nih apa sih artinya Hairizar itu, nanti kutanya itu sama orang tua aku ya. Oke, dilanjut lagi tadi, terakhir yang saya tanganku terkiler ya, tetap diobatin ya, diurut ya, sembuh, udah sembuh ya. Terus masuklah aku ke, ya sampai situ aja lah ya, yang masih bayi tuh, yang umur 5 tahun aku lupa sudah ya. Yang ku ingat ya aku sakitnya aja sih, kejadian aku sakit jatuh ya. Dan pernah aku paling miris ya, paling sedih aku dulu masih kecil, aku ditinggal orang tua, aku merantau, aku ditinggal sama nenek kakekku ya. Nenek kakekku sekarang sudah nggak ada ya, sudah meninggal ya. Aku ditinggal ya, nenek kakekku kurang sayang sama aku dulu, kayak yang disayangi cucu pertamanya, ada sepupuku cucu pertama sama aku ya, cuek-cuek kayak gitulah namanya ya, tetap sayang sih sama cucunya, tapi berasa cuek-cuek lah ya. Aku intinya kurang kasih sayang awal-awalnya dari orang tua. Orang tua aku kerja merantau ya, aku ditinggal sama nenek kakek. Banyak sih pengalaman dulu masa kecil yang ada enaknya, ada sedihnya ya, wajar semua orang ya, pasti kalian juga punya seperti itu ya. Jadi nikmati hidup itu ya, nikmatin dari masa kecil sampai dengan sekarang gitu, nikmatin ya. Jadi kalau bisa diingat gitu dulu. Tapi zaman dulu nggak ada rekaman video seperti ini, jadi nggak bisa kita rekam ya, masa-masa kita dulu masih kecil. Kalau anak-anak sekarang kan udah enak tuh, direkam terus ya kan. Terus masuk zaman aku sekolah. Zaman aku sekolah mulai orang tua kan sudah sama aku kan dekat. Sekolah aku, awal masuk sekolah aku anak mami, dianterin terus sama orang tua, dianterin kan, diantar, ditunggu sampai pulang ya, tunggui. Ada, aku dulu orangnya bacul, dibilang orang Medan bacul, penakut ya. Bergaul sama temen aja, sama orang aja gak berani gitu deket-dekat ya kan, temen ya seadanya ya kan ya. Asal aku diapai orang, mamaku yang datang ya, kadang mamaku yang marah itu orang aku nangis diapai orang. Tapi ya itulah kasih sayang seorang ibu ya, jangan sampai disia-siakan ya. Kalian hargai ibu kalian, mama kalian selagi ada ya, karena setetes kekayaan kalian sebanyak apapun gak akan bisa bayar pengorbanan dia, air susunya ya, darahnya untuk kalian semua ya. Hargai orang tua kalian ya. Kayak aku ini sekarang di sini merantau,
jauh dari orang tua, sakit rasanya. Lebaran nggak jumpa orang tua, hanya bisa dari HP itu pun telepon. Ya sedih lah, dari kecil sama orang tua, dari merantau pisah, ya nggak bisa berbuat apa-apa. Oke, sudah sedih-sedihnya. Oke, tetap jaga orang tua kalian ya, tetap sayangi orang tua kalian ya, jangan pernah sakiti perasaan orang tua kalian ya. Allah tuh paling benci sama orang yang nggak sayang sama orang tuanya. Oke. Terus masuk saya ke SD ya, itu seperti itu ya. Saya di SD sampai kelas 1 sampai kelas 2 saya pindah ke daerah pesisir pantai. Masuk saya kelas 3 SD di situ, daerah pesisir pantai. Orang tua saya pindah karena pekerjaan ya, ingin melaut ya di pantai. Saya tinggal di daerah pantai di Sumatera Utara ya, di Pantai Salambuah lah kalau kalian tahu, orang Medan ya. Di situ saya tinggal ya, di situ enak. Pulang orang tua saya tinggal bilang tuh sama orang, Pak bawa kuda laut ya, bawa ikan pari ya, bawa ini, ada tuh ikan hiu, ada semua. Jadi senang saya, apalagi kalau dibawakan kuda laut itu. Wah, saya piara tuh kuda laut, wah kan lucu tuh kuda laut ya. Yang ada saya piara. Kadang saya pengen mancing saya sudah dapat ikan besar, mantap. Nah, saya cari kepiting tuh pakai apa namanya, ada jaring, dia pakai jaring, dia berkerucut ya, kasih umpannya ikan hiu kepala hiu loh. Jadi saya ngambil di tambak tempat orang dagang ikan, itu ada ikan hiu tuh di sebagai umpannya ya. Pernah saya dapat kepiting besar itu, wah saya bingung ini mau dijual atau mau dimakan. Nah tapi terakhirnya saya makan. Wah senangnya pertama kali dapat kepiting, dan pertama juga pernah dicepit sama cepitnya kepiting tuh. Awal-awal saya tidak tahu tuh gimana cara nangkap kepiting ini kalau sudah dapat. Ternyata pertama pegang badannya dulu, tekan badannya, pegang kakinya, udah aman gitu loh, aman. Udah nanti tinggal ngikat pakai tali capitnya ya, ikat, udah aman gitu. Jadi saya pernah jadi anak pantai ya, anak pesisir ya, jadi paham cara-cara nangkap ikan, cara mancing, cara nangkap kepiting. Ikut pernah melaut, cari kerang, pernah juga cari udang di tambak orang yang lagi surutkan itu, cari udang di situ. Banyak benar udang-udang besar itu, wah saya senangnya rasanya itu. Saya makan lah, saya goreng. Terus suatu ketika kejadian sama bapak saya. Saat dia melaut, dia dipatok ular laut. Wah rasanya orang satu kampung, karena kenal semua sama kami kan, sibuk semua, gimana ini gimana cara obatnya, bingung semua. Wah, kami pada sedih semua kan, orang bapakku dipatok ular yang orang belum dapat obatnya kemarin itu. Akhirnya datang dokter dari mana tuh ngobatinnya. Sorry bukan dokter, orang-orang yang tahu-tahu ya salep-salep kayak gitulah, yang obat-obat tradisional ya. Dia dibilang sama orang tua saya, bapak saya, jangan tidur ya, kalau kamu tidur bisa lewat katanya, ini ular sangat berbisa kata, ular laut itu sih. Tapi saya nggak lihat ularnya bagaimana, intinya itu ular paling bahaya lah ya. Bapak saya sampai meriang apa semua, saya sedih, semua satu keluarga sedih, saya bingung ya. Saya juga bingung itu, di masa itu saya masih belum ada apa-apa, masih kecil ya kan, umur kelas 3 SD ya. Saya nggak paham apa-apa, tiba-tiba pulang-pulang orang tua saya dari melaut dipatok ular, mana rasanya tuh. Saya bingung di situ, tapi saya berdoa ke Allah, minta kepada Allah kesembuhan untuk orang tua saya ya. Alhamdulillah Allah masih kasih kesembuhan dan nyawa kepada orang tua saya, sembuhlah penyakit patok ular itu. Dan rasanya itu senang sekali ya, senang sekali. Kami buat syukuran di rumah ya, alhamdulillah lah. Sampai saat itu orang tua saya masih dikasih keselamatan sama Allah, dan diberi rezeki sama Allah untuk tetap menafkahi saya. Dari situ saya takut nama ular gitu loh. Sampai sekarang saya masih
takut ada nama sama ular gitu. Saya paling anti yang namanya ular. Cuma ular yang saya paling ngeri saya lihatnya. Kalau yang lain saya biasa aja gitu. Harimau, beruang ya biasa aja gitu ya, sebatas aja. Nggak kuat kita ngelawan beruang, nggak kuat kita ngelawan harimau, ya udah lari gitu, bukannya kau takut kenapa. Tapi ini sama ular nih takut, jijik, bercampur semua. Jadi apalagi di sawit emang takut gitu, bener-bener yang nggak berani sama ular itu ya. Terus kehidupan saya seperti itu, anak laut ya. Kalau namanya mandi-mandi di, orang biasa kan berkunjung mandi di pantai ya kan, saya udah biasa, saya mandi-mandi di laut itu udah biasa ya. Makanya saya bisa berenang ya, sampai sekarang saya dibilang nggak jago juga sih ya, tapi bisa saya nggak pernah tenggelam kalau berenang ya. Dimulai dari awal saya suka cewek itu di SD ya, di SD kelas 3 SD saya masih telur burung ya kan, belum menetas ya kan, belum tahu apa masih polos lah saya, jujur lah orangnya polos bener loh dulu. Di sekolah banyak kejadian di dekat, saya kan sekolah dekat pesisir pantai itu, ada kejadian yang buat lucu, aneh gitu loh. Pengalaman saya di SD itu, di pesisir pantai itu. Tapi nanti dulu lah kelanjutannya, kan subscribe dulu ya. Ini perjalanan saya masih telur ya, masih telur burung ya, sebelum jadi elang ya. Jadi mungkin cerita ini awalnya ya, nanti akan ada inspirasi di dalam cerita saya ya, semangat saya dalam menggapai itu biar bisa terbang seperti elang ya. Banyak inspirasi yang akan saya jelaskan di cerita ini saya. Jadi kalau kalian suka di like ya, kalau dukung saya subscribe ya, subscribe. Jadi ya biar tetap berlanjut. Dan kalau kalian berani seperti saya menceritakan kehidupan kalian dari telur lah ya, dari telur yang belum ada apa-apa kalian ya. Tapi kalau orang-orang yang sudah kaya dari awal, yang orang tua yang sudah kaya ya, apa juga yang mau diceritakan kan, enak terus hidup. Tapi nggak tahu ya, nggak semua orang hidup itu enak, saya jamin. Semua orang walaupun dia dari pejabat, presiden apa, nggak mungkin semuanya enak hidupnya ya. Pasti dia pernah mengalami kesusahan, saya yakin itu. Karena manusia itu harus diuji ya, kekuatannya dia lahir harus diuji, mampu tidak dia untuk menjalani hidupnya. Dan kalau dia mampu, dia berhasil di dunia ini. Dan kalau dia gagal dah ya. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Semoga vlog saya ini menginspirasi kalian. Untuk awal sih mungkin ada sedikit ya, belum ada inspirasinya, masih ada cerita-cerita ya mungkin bagi kalian menarik ya, bagi yang tidak ya udah terserah. Indonesia bebas ya, terserah kalian mau suka atau tidak, itu hak kalian. Ini saya membuat video ini untuk hiburan ya, untuk menceritakan pengalaman saya ya sampai dengan sekarang ya. Dari saya susah nih, saya memang dari awal tuh saya hidup susah, nggak ada enaknya gitu loh. Dari saya kecil sampai dengan saya masih telur tuh hidup susah. Orang tua saya masih kerja serabutan yang penghasilannya nggak seberapa lah ya. Saya bukan anak orang kaya, saya hanya anak orang sederhana yang untuk makan aja ya, alhamdulillah lah ya. Jadi itu yang akan jadi motivasi saya untuk sampai dengan sekarang ya. Jadi mudah-mudahan kalian suka ya dengan video saya ini saya buat untuk kalian di sana yang berawal dari susah dan mencapai kesuksesan. Jempol untuk kalian ya, semangat terus. Tunggu kelanjutan video saya nanti ya, cerita selanjutnya saya ini masih telur. Nanti kita akan menetaskan telurnya itu ya. Yang penting kalian subscribe dulu ya. Kalau mau ikuti challenge-nya, ayo coba ceritakan kehidupan kalian dari kalian susah hingga kalian sukses kalau berani ya. Oke, terima kasih. Tetap subscribe ya, like and comment di channel saya Zar TV ya. Saya butuh support kalian ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.